di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu eksploitasi keamanan. Setelah tadi intro dari kelompok kami akan segera menjelaskan tentang materi eksploitasi keamanan. Mulai dari pengertian, fase-fase, dan cara mencegah eksploitasi keamanan. Kemudian di akhir nanti kita akan mendemonstrasikan tentang bagaimana sih cara eksploitasi keamanan itu. Baik teman-teman, kita akan melanjutkan pada pengertian tentang eksploitasi keamanan. Apa sih eksploitasi keamanan itu? Eksploitasi keamanan adalah kode atau perangkat lunak yang digunakan untuk menyerang celah keamanan sistem komputer. Nah, jadi bisa digunakan secara legal, misalnya pengujian keamanan, atau ilegal dalam misalnya peretasan. Nah, ada beberapa metode untuk mengklasifikasikan eksploitasi, yaitu yang pertama, eksploitasi jarak jauh bekerja melalui jaringan dan mengeksploitasi kerentanan keamanan tanpa akses sebelumnya ke sistem yang rentan. Nah, poin yang kedua, eksploitasi lokal memerlukan akses sebelumnya ke sistem yang rentan dan biasanya meningkatkan hak istimewa orang yang menjalankan eksploitasi melebihi yang diberikan oleh administrator sistem. Kita akan masuk ke materi fase serangan. Fase serangan adalah tahapan sistematis yang dilakukan oleh penyerang atau hacker untuk mengeksploitasi kerentanan dalam sistem komputer atau jaringan. Tujuan dari fase serangan yaitu ada 4. Yang pertama, mengidentifikasi target dan memahami celah keamanannya. Yang kedua, mengakses sistem target untuk mendapatkan data sensitif atau mengontrol sumber daya. Yang ketiga, mempertahankan keberadaan di dalam sistem dengan cara tersembunyi untuk melakukan serangan lanjut di masa depan. Yang keempat, terakhir, menghapus jejak agar aktivitas tidak terdeteksi oleh si pemilik sistem atau alat deteksi keamanan. Baik, yang selanjutnya ada jenis-jenis fase serangan. Fase serangan itu apa aja sih? Oke, yang pertama itu ada footprinting. Footprinting itu apa? Yaitu mengumpulkan informasi tentang target. Yang kedua ada scanning. Scanning itu pemindahan sistem untuk mendeteksi kerentanan. Selanjutnya ada enumeration, yaitu mengidentifikasi detail spesifik sistem target. Yang selanjutnya ada gain access, yaitu memasuki sistem target. Berikutnya ada privilege resolution, yaitu meningkatkan hak akses. Selanjutnya ada pilfering, yaitu mengakses data sensitif. Selanjutnya ada maintaining access, yaitu membuat backdoor untuk akses di masa depan. Yang terakhir ada covering tracks, yaitu menghapus jejak aktivitas. Oke teman-teman, tadi merupakan jenis-jenis fase serangan. Kita akan lebih dalam untuk memperjelas fase-fase serangan tersebut. Dari yang pertama yaitu footprinting atau pengumpulan informasi. Footprinting langkah awal serangan, yaitu pengumpulan informasi tentang target menggunakan sumber daya yang tersedia secara publik atau alat khusus. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah memahami lingkungan target secara menyeluruh. Biasanya metode yang digunakan pada footprinting ini adalah sumber terbuka, yaitu mengumpulkan data dari internet, media sosial, forum, dan dokumen publik. Jadi kita harus lebih berhati-hati dalam memberikan informasi pribadi kita di sosial media, khususnya dalam internet. Yang kedua ada Walls database, yaitu untuk mendapatkan informasi nama domain pemiliknya dan server IDNS. Selanjutnya ada recording dan mail text, yaitu alat otomasi pengumpulan informasi. Contohnya dari footprinting adalah menemukan alamat email atau nomor telepon untuk serangan phishing. Yang kedua ada mengidentifikasi sistem yang digunakan melalui metode file. Nah, teman-teman, selanjutnya ada scanning atau pemindahan sistem. Setelah informasi awal terkumpul, penyerangan memindai jaringan untuk menemukan layanan atau port terbuka yang rentan. Nah, di scanning itu ada metode yang digunakan, ada 3. Yang pertama, port scanning, yaitu menggunakan alat seperti Nmap untuk mendeteksi port terbuka. Yang kedua, ada network scanning,
yaitu mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. Yang ketiga, ada vulnerability scanning, yaitu menggunakan alat seperti Nessus untuk mencari kerentanan spesifik. Nah, selanjutnya itu scanning ada contohnya juga. Yang pertama ada mengidentifikasi port 3389 atau RDP terbuka untuk serangan brute force. Yang kedua ada mendeteksi versi perangkat lunak yang rentan pada server web. Setelah kita membahas footprinting dan scanning, lalu yang selanjutnya ada enumerating, yaitu adalah penyerangan yang mencoba mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang sistem seperti daftar pengguna, layanan yang berjalan, atau konfigurasi sistem. Lalu ada metode yang digunakan, ada SNMP, enumeration, yaitu untuk mendapatkan informasi tentang peringkat jaringan. Lalu ada NetBIOS, yaitu untuk menemukan nama pengguna atau berbagai folder. Lalu ada DNS, yaitu untuk mencari subdomain menggunakan alat seperti DNS record. Lalu contoh-contohnya ada menemukan daftar di sistem berbasis Windows melalui NetBIOS. Lalu contoh yang berikutnya ada menganalisis direktori dan file yang diekspos melalui server FTP. Oke, selanjutnya yaitu ada yang keempat, yaitu gaining access atau mendapatkan sebuah akses. Tahap di mana penyerang mencoba masuk ke dalam sistem menggunakan kerentanan yang telah ditemukan. Yaitu metode yang biasa digunakan oleh penyerang yaitu yang pertama eksploitasi kerentanan, yaitu menggunakan exploit untuk masuk, misalnya melalui SQL injection atau buffer overflow. Nah, yang kedua yaitu brute force attack, yaitu mencoba kombinasi kata sandi untuk mengakses sebuah sistem. Nah, yang ketiga rekayasa sosial, memanfaatkan kelemahan manusia seperti memalsukan email untuk mencuri kredensial. Nah, kita masuk pada contoh gaining access-nya, yaitu yang pertama menggunakan Metasploit untuk mengeksploitasi kerentanan SMB pada Windows. Contoh yang kedua, memanfaatkan email palsu untuk mencari kredensial akun. Lalu yang selanjutnya ada privilege escalation, yaitu peningkatan hak akses. Setelah mendapatkan akses awal, penyerang mencoba meningkatkan haknya untuk mendapatkan kontrol yang lebih besar atas sistem. Lalu metode yang digunakan ada eksploitasi kerentanan sistem, yaitu untuk menargetkan kernel atau perangkat lunak. Lalu yang selanjutnya ada token impersonation, yaitu untuk menggunakan token keamanan pengguna lain. Yang ketiga ada password hash dumping, untuk mendapatkan hash kata sandi untuk serangan brute force. Lalu contohnya ada menggunakan eksploitasi seperti dirty cow pada Linux atau access root. Lalu contoh yang selanjutnya untuk menjalankan alat seperti Mimikatz untuk mendapatkan hash kata sandi pengguna Windows. Selanjutnya saya di sini akan menjelaskan pilfering atau pencurian data. Nah, apa sih itu pencurian data? Pada tahap ini penyerang mengakses data sensitif seperti dokumen penting, kredensial, atau data pelanggan. Metode yang digunakan itu ada 3. Yang pertama ada keylogin atau merekam input keyboard korban. Yang kedua ada doping database yang mengakses data dari database menggunakan SQL atau alat khusus. Yang ketiga ada file scraping, yaitu mencari file tertentu di server. Lalu masuk ke contohnya. Contohnya itu ada 2. Yang pertama menyalin file konfigurasi server yang berisi kredensial database. Yang kedua mengakses data pelanggan dari tabel dalam database SQL. Ya, berlanjut kepada jenis-jenis fase penyerangan. Jenis-jenis fase penyerangan selanjutnya yaitu maintaining access atau mempertahankan akses. Penyerangan memasang metode untuk memastikan mereka dapat kembali ke sistem kapan saja tanpa terdeteksi. Metode apa aja sih yang digunakan dalam maintaining access?
Yang pertama itu backdoor. Backdoor ialah menanamkan script atau layanan yang memungkinkan akses dari jarak jauh. Dan yang kedua yaitu metode yang digunakan ialah rocket, yaitu menyembunyikan kehadiran dengan memodifikasi kernel sistem. Dan metode yang terakhir yang digunakan dalam metode akses atau mempertahankan akses ialah granting dumpy account, yaitu membuat akun baru dengan hak administrator. Contoh dari metode akses atau mempertahankan akses, contoh yang pertama ialah menanamkan reserve sel untuk kontrol jarak jauh. Selanjutnya contoh metode akses atau mempertahankan akses ialah menginstal rootkit pada server Linux untuk menghindari deteksi. Dan berlanjut ke fase serangan selanjutnya yaitu covering tracks atau menghapus jejak. Penyerangan penghapusan bukti serangan mereka untuk menghindari deteksi dan investigasi. Metode apa aja yang digunakan dalam covering tracks atau menghapus jejak? Yang pertama yaitu menghapus log aktivitas. Menghapus log aktivitas ialah menggunakan perintah seperti clear pada Linux atau alat pembersih log lainnya. Dan metode yang kedua yang digunakan dalam covering tracks atau menghapus jejak ialah strenografi. Strenografi yaitu menyembunyikan data dalam file yang tampak biasa. Dan metode yang terakhir yang digunakan ialah mengganti timestamp file, yaitu mengubah waktu modifikasi file agar sesuai dengan file lainnya. Contoh dari covering tracks atau menghapus jejak yang pertama yaitu menghapus log system yang menunjukkan aktivitas login yang mencurigakan. Dan contoh yang terakhir mengenai covering tracks atau menghapus jejak ialah menggunakan cleaner script untuk membersihkan artefak serangan. Materi selanjutnya yaitu pencegahan eksploitasi. Yang pertama, memperbarui perangkat lunak secara rutin, yaitu proses memperbarui sistem, operasi, aplikasi, dan perangkat keras dengan patch atau pembaruan keamanan yang dirilis oleh vendor. Yang kedua, menggunakan sistem keamanan berlapis atau defense in depth, yaitu strategi keamanan yang menggunakan beberapa lapisan perlindungan untuk melindungi sistem dari berbagai jenis serangan. Yang ketiga, edukasi pengguna, memberikan pelatihan kepada pengguna untuk meningkatkan keadaan mereka tentang ancaman keamanan sistem dan cara menghadapinya. Nah, oke, baik teman-teman, setelah kita mengetahui apa itu tentang eksploitasi keamanan, mulai dari pengertiannya, fase-fase dari serangannya, kita akan mencoba mendemonstrasikan uji coba dari eksploitasi keamanan. Nah, di sini kami menggunakan dua VirtualBox, yaitu Ubuntu desktop dan dengan DVL yang mana sesuai tampilan di sebelah sini ya, mengatur koneksinya menjadi internal network. Nah, selanjutnya dengan perintah ipconfig pada virtualisasi Ubuntu, sesuai tampilan di sebelah sini didapatkan IP yaitu 192.168.110.1 dengan netmax 255.255.255.0. Nah, sedangkan pada virtualisasi DVL didapatkan IP yaitu 192.168.101.2 dengan netmaxnya 255.255.255.0. Kemudian kita akan mencoba tes jaringan dari virtualisasi Ubuntu ke DVL dengan perintah ping 192.168.110.2 yaitu IP virtualisasi DVL. Nah, kemudian sebaliknya tes jaringan dari virtualisasi DVL ke Ubuntu dengan perintah ping 192.168.10.1 yaitu IP virtualisasi Ubuntu. Nah, hasilnya kedua virtualisasi
berkomunikasi dengan baik. Nah, seperti di contoh sebelah sini, menggunakan tool Nmap untuk mengetahui informasi berupa port yang terbuka, service yang digunakan beserta versionnya pada virtualisasi atau jaringan DPL dengan IP 192.168.10.2. Nah, sedangkan pada virtualisasi DPL kita mengatur beberapa service yang digunakan sesuai apa yang digunakan dengan cara merestart service tersebut. Nah, seperti tampilan di atas ini, di samping ini merupakan langkah mengatur DEM Vulnerable Linux yang mana berfungsi untuk memulai webGOT yang ada di DPL. Sesuai gambar di samping, webGOT yang di start terdapat pada port 80. Nah, setelah webGOT di start, tampilannya di sini, maka akan muncul pada browser dengan interface seperti pada tampilan di atas. Nah, setelah itu, setelah memasukkan username dan password pada webGOT application, maka akan muncul OASP dan aspek security seperti pada tampilan di sini. OASP atau Open Web Application Security Project merupakan sebuah non-profit community yang bertujuan untuk mengembangkan metodologi, program, dokumentasi dan sebagainya yang berhubungan dengan keamanan application. Sedangkan aspek security sama halnya dengan OASP yang berbasis keamanan web application. Kemudian memulai webGOT seperti tampilan di sini, kita akan memulainya yang digunakan untuk aplikasi web dan menghubungkannya untuk mencoba serangan hacking. Nah, kemudian disinilah berikut hasil dari eksploitasi menggunakan webGOT berbasis OASP ini, di mana tampilan tersebut merupakan injeksi SQL untuk mencuri nomor kartu kredit palsu. Nah, teman-teman, di sini kita sudah mencoba mendemonstrasikan uji coba dari eksploitasi keamanan